Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Mas Dimas selaku penggagas GROS dan juga Mas Joko selaku ketua panitia, para pimpinan pengurus dan anggota GROS, juga Pak Ustadz Husnul Mubakar dari Roy Surya NU dan Mas Iwan dari Majelis Wakil Cabang Istimewa NU Tenang, teman-teman para pimpinan, pengurus dan anggota paguyuban yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu ya, biar tidak terlalu panjang, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ini semua pada bisa hadir memenuhi undangan GROS. Saya dan istri beserta teman-teman dari RRI Penang, alhamdulillah siang ini dapat menyempatkan hadir. Sudah lama saya belum ketemu dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah siang ini saya dapat berjumpa. Mohon maaf tadi saya harus dan teman-teman mengunjungi teman ibu dalam acara masuk YouTube aku kau. Dari siang hari ini baru dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah dan istimewa, karena di bulan ini tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal telah dilahirkan seorang yang memimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Bapak Ibu, beliau adalah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan melalui beliau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sebagai umat manusia untuk senantiasa meneladani segala akhlak yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita selalu memperbaiki diri, saling memaafkan, menjaga kerukunan, guyup antara sesama kita, dan juga jangan lupa juga menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Tidak lupa saya selalu berpesan sebagai orang rantau, saya juga orang rantau, marilah kita juga selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia di Malaysia ini. Dan dalam kesempatan yang baik ini meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, kita selalu harus juga tidak saja bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang di sekeliling kita, tetapi juga pada lingkungan kita. Jadi dimanapun kita berada, marilah kita saling menjaga itu sehingga kehadiran kita dimanapun bermanfaat bagi kita di sekeliling kita. Sebagai orang rantau tentunya kita juga perlu untuk saling membantu dan juga saling bekerjasama dengan negara kondisi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebetulnya juga ditemani oleh Ibu Lucy Suryandari. Beliau ini kebetulan baru, ya mungkin sudah ada yang kenal di WA, tetapi Ibu Lucy Suryandari ini adalah pengganti dari Ibu Esther Raja Kukuh. Mungkin berdiri sebentar buat Lucy ya. Ini Bu Lucy Suryandari dari Kukuh. Nanti setelah ini saya suruh ngomong
sepatah dua kata biar dengar suara burungnya kayak apa gitu. Di sini Surabaya kayak saya. Jadi mudah-mudahan juga bisa Surabaya katanya cukup belak-belakan ya Pak, supaya kayak Mas Iwan juga, jadi supaya bisa komunikasi insya Allah lancar, selancar Bu Esther, dan mungkin juga lebih lancar lagi. Amin. Bisa dapat membantu memberikan pelayanan yang sama atau bahkan lebih baik. Ya, mungkin Bapak Ibu, saya ingin mengupdate sedikit oleh-oleh KJRI ya, bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selain memperkenalkan Bulusi, yaitu di bidang imigrasi. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah dengar di mana-mana di medsos ya, paspornya katanya mau jadi 10 tahun berlakunya. Betul itu Bapak Ibu ya. Peraturannya paspornya akan berlaku 10 tahun, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nanti. Tetapi kalau ditanya bagaimana caranya Pak, kapan? Nah jangan tanya saya juga nggak tahu. Belum tahu, bukan nggak tahu. Karena Pak Dirjen Imigrasi yang mengeluarkan itu pun belum tahu, karena beliau sudah menyampaikan di beberapa media sosial bahwa instansinya sedang menyusun petunjuk teknisnya. Bagaimana Pak saya nantinya sudah punya paspor ini mau ganti dari yang 5 tahun ke 10 tahun ya. Nanti sabar saja Bapak Ibu, tapi yang penting keputusan untuk 10 tahun sudah diambil. Jadi nanti kita bersabar agar itu dapat mempermudah kita yang berada di luar negeri itu ya. Kemudian juga ketentuan visa kunjungan lebih mudah ya, ada beberapa yang bisa kita bagi Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau saudara atau istri atau suami warga tempatan, misalnya mau berkunjung ke Indonesia berwisata, itu tentunya untuk negara ASEAN kan memang bebas visa ya. Tapi kalau ada kunjungan sifatnya usaha apa bisa dipermudah ya, bisa didapatkan izin melalui konsulat ya, disampaikan saja melalui konsulat lebih cepat. Kemudian berikutnya adalah pelayanan Sinami. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Sinami itu untuk sistem nomor antrian imigrasi, dan Sinami itu sistem nomor antrian konsuler ya. Atas masukan Bapak Ibu semua juga pada tahun lalu, tahun sebelumnya yang telah menggunakan itu, banyak masukan yang Pak tolong disempurnakan lah Pak, ada banyak kekurangan macam-macam. Alhamdulillah pada tahun ini bertepatan pada tanggal 16 Agustus saya telah meluncurkan penyempurnaan sistemnya Sinamiko itu melalui sarana Facebook Live. Jadi saya dengan teman-teman melakukan siaran langsung melalui Facebook Live. Mengapa Facebook Live? Yang belakang nasi padang. Yang di belakang nasi padang. Saya bahwa Bapak Ibu bisa menularkan ke anggotanya, tetapi juga banyak teman-teman yang tidak dapat berkomunikasi langsung dengan kami. Maka itu kami menggunakan sarana Facebook Live itu mulai tahun ini ya. Nanti secara periodik kita akan juga lakukan ya, supaya menjangkau juga adik-adik kita yang pekerja kilang ya. Pekerja kilang ini jumlahnya 73% dari WNI kita di sini Pak. Jadi jumlahnya lebih banyak sebetulnya, cuma karena mereka sibuk bekerja ya, shift pagi, shift malam gitu ya, nggak sempat mengikuti acara seperti ini karena kerja juga hari Sabtu itu kadang ya. Jadi supaya mereka punya kesempatan mengikuti perkembangan apa yang kita lakukan pelayanan kepada mereka, mereka bisa mengikuti Facebook Live dan itu masih bisa diputar lagi setiap saat gitu ya. Nah berikutnya juga dengan sistem Sinamiko yang baru ini, Bapak Ibu harus register kan ya. Karena register itu di situ Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan manfaat, keterangan-keterangan banyak ada di situ. Silakan ketentuannya ada di sana dan sebagainya dan sebagainya.
Yang berikutnya adalah WA. Jadi kalau dulu Bapak Ibu WA hotline itu kadang ada yang nggak dijawab, ada yang juga lama jawabnya, karena satu orang itu bisa komunikasi 5 sampai 10 kali. Bayangkan kalau orangnya 100 ya, kali 10 aja udah 1000 ngechat gitu ya. Kita aja kalau ngechat 2 orang aja udah capek, apalagi ini jawabi 1000 pertanyaan gitu ya. Jadi untuk mempermudah itu kita membuat namanya chatbot, Pak. Chatbot atau itu apa itu chatbot? Jadi kalau pertanyaannya, Pak, yang simpel-simpel, kalau syarat membuat paspor apa, langsung otomatis jawab. Mesinnya itu jawab. Apakah sudah puas? Belum, bisa nanya lagi, nanti jawab lagi. Sampai di titik di mana Bapak Ibu masih belum dapat jawaban, baru bisa berkomunikasi dengan kita. Jadi teman-teman masih bisa berkonsentrasi di bidang lainnya. Mohon maklum karena kalau sehari melayani 100 permohonan paspor, itu juga teman-teman juga harus berkonsentrasi ke paspor. Kenapa? Karena semua pelayanan kita punya tekad insya Allah 3 hari selesai. Jadi nanti terpecah perhatiannya, yang ini nggak bisa jadi juga paspor sama sekali. Jadi itu tenaganya yang segitu aja, kita harus mencari akal untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan ya. Mumpung ada teknologi, kenapa enggak? Itu ya Bapak Ibu, saya lihat juga ada yang enggak punya HP. Saya kira enggak ada yang enggak punya HP ya ibu ya, pasti apalagi ibu pasti punya HP. Kalau enggak minta sama suaminya ya, nanti suaminya nggak bisa dimonitor gitu ya. Jadi itu bentuk-bentuk peningkatan pelayanan kami oleh dari KJRI. Kemudian juga untuk pendaftaran dipermudah juga untuk pendaftaran antrian. Kalau untuk anak-anak hilang dulu misalnya harus satu-satu mendaftar, sekarang bisa diwakili oleh agensinya. Satu daftar untuk 50 orang, 10 orang. Jika satu daftar gitu, itu lebih mempersingkat, jadi nggak merepotkan anak-anak. Berikutnya adalah namanya Sipermik. Sipermik itu sistem yang untuk pembaruan kontrak, pembuatan kontrak baru bagi WNI ya, perekrutan baru ya. Itu sekarang diperkenalkan oleh KBRI Kuala Lumpur, sistemnya online Bapak Ibu. Nyambung KBRI di Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja, BP3MI, BP2MI, terus kemudian konsulat-konsulat seluruh Malaysia, nyambung sistemnya. Nanti kalau Bapak Ibu yang bekerja formal yang memiliki kontrak, nggak perlu lagi datang ke KJRI untuk bawa pembaruan kontraknya sama agennya. Jadi agennya itu masukkan ini scan ya, melalui scan saja. Dulu datang ke KJRI, kurang Pak syaratnya, balik lagi. Wah, jauh-jauh dari Tegal, dari Bukit Petajan, balik lagi. Hanya untuk memenuhi. Sekarang di scan saja Pak. Nanti kalau kurang dikasih info. Nah nanti kalau perlu info tambahan baru kita pakai. Jadi itu mempermudah Bapak Ibu pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan. Kalau nanti terlambat juga kelihatan dari titik mana yang lambat itu, dari KBRI, dari KJRI, atau dari Jakarta. Itu semuanya untuk mempermudah pelayanan. Demikian pula dengan untuk pekerjaan informal, pembantu rumah, sama yang melalui agen pembaruannya juga begitu. Dulu sama majikannya juga begitu. Majikannya waktu ada anak-anak ini repot gitu ya, jauh-jauh. Sekarang cukup dimasukkan ke aplikasi, nanti kita cek penuh syaratnya dipenuhi. Nanti kalau diperlukan info tambahan bagi ini kan hanya jika diperlukan baru diminta datang ke KJRI. Semoga dengan adanya layanan peningkatan ini dapat memberikan manfaat lebih kepada ya Allah berurang tak.
Tabungan saya maksudnya sehat belum saya ingatkan jangan lupa dari ini ada yang lapor diri karena tahun 2024 akan ada pemilu. Nah itu penting bagi Bapak Ibu untuk mendaftarkan itu supaya kita dapat mendaftar. Sebentar lagi ada proses pendataan, mungkin dalam bulan ini kita mulai beberapa tempat kita bersama melakukan pendataan itu. Ini data awal Bapak Ibu. Berapa jumlah pemilihnya supaya nanti surat suaranya bisa dicetak sesuai jumlahnya. Nah, paling tidak mendekati benar. Soalnya di seluruh Malaysia kita nggak tahu persis jumlahnya, tapi daripada nggak didata nanti ada efek-efek politik yang dikira macam-macam. Makanya ini untuk menghitung berapa sih jumlah yang berhak memilih tahun 2024. Saya kira itu saja ya. Mohon maaf jika agak panjang, tapi dan oleh-oleh dari kajian pena yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.